Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa dan pendengar Harmoni TV yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat, kesehatan, kekuatan, dan kemampuan yang diberikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan baik. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena atas dasar keberadaan beliau jualah, sehingga alhamdulillah kita sampai dengan saat ini selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, hadirin radio dan Harmoni TV yang berbahagia. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di fase yang kedua di bulan suci Ramadan ini. Pada fase yang kedua ini, marilah kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena ada yang mengatakan pada fase yang kedua, di 17 Ramadan, turunnya Al-Quran. Ada juga yang berpendapat Al-Quran itu diturunkan pada 21 Ramadan. Dan ada juga yang berpendapat Al-Quran itu diturunkan pada 23 Ramadan. Perbedaan-perbedaan pendapat ini tidak usah kita debatkan, tidak usah kita persoalkan. Yang kita debatkan dan kita persoalkan adalah mereka yang tidak mengambil Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Para pemirsa, pendengar radio dan Harmoni TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal hudan wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Pertama, Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan untuk memberikan penjelasan-penjelasan kepada manusia. Dan yang ketiga, Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Para pemirsa, hadirin radio dan Harmoni TV yang berbahagia. Marilah kita mencoba untuk menjelaskan satu demi satu. Pertama, yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia itu adalah agar supaya manusia di dalam melakukan sesuatu, dalam melaksanakan atau dalam perjalanan proses kehidupan ini, maka Al-Quran akan menjadi petunjuk sehingga bisa membedakan mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, dan mana yang mubah. Karena apabila dalam melaksanakan sesuatu tidak ada petunjuk, maka kita itu sama diibaratkan seperti seekor binatang yang berjalan tanpa tujuan. Kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan ini untuk memberikan penjelasan-penjelasan kepada manusia. Yang dimaksud dengan penjelasan-penjelasan kepada manusia itu agar supaya manusia bisa tahu tentang perintah salat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah puasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah ibadah-ibadah yang lainnya. Dan yang ketiga, Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Artinya, di dalam melaksanakan kehidupan ini, kita harus bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil.
Kalau orang memiliki sesuatu, maka janganlah kita sekali-kali mengatakan itu adalah milik kita. Kalau orang mengatakan jangan ambil hak orang lain, maka kita ikutilah karena itu adalah hak orang lain. Kemudian harus juga bisa membedakan mana yang batil. Artinya persoalan-persoalan yang menjadi batil seperti memfitnah orang, seperti mengkambing hitamkan orang, seperti menuduh orang dengan tidak sesuai dengan fakta dan lain sebagainya, maka itu dikatakan adalah batil. Para pemirsa, hadirin radio dan Harmoni TV yang berbahagia. Al-Quran juga diturunkan di bulan suci Ramadan dengan ayat yang pertama, yaitu Iqra. Artinya, Al-Quran itu memerintahkan kepada kita agar supaya jangan kita menjadi orang bodoh. Karena ketika kita menjadi orang bodoh, maka kita mudah ditipu, kita mudah digesekkan, dan kita mudah melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah. Oleh sebab itu, Allah sangat menganjurkan kepada kita untuk harus menuntut ilmu, untuk harus berpendidikan. Para pemirsa dan hadirin radio dan Harmoni TV yang berbahagia. Dengan demikian, proses perjalanan kehidupan kita, apapun kehidupannya, apapun keadaannya, maka petunjuk-petunjuk Allah, penjelasan-penjelasan Allah, perbedaan-perbedaan yang telah diberikan oleh Allah antara hak dan batil, maka marilah kita patuhi secara bersama. Sehingga dengan demikian kita bisa memunculkan kesadaran itu untuk membedakan hak dan batil, kesadaran itu untuk mengikuti penjelasan-penjelasan Allah, dan kesadaran itu untuk mengambil Al-Quran sebagai petunjuk. Para pemirsa, hadirin radio dan Harmoni TV yang berbahagia. Petunjuk manusia, penjelasan-penjelasan dari Allah, membedakan mana yang hak dan mana yang batil, tidak membedakan. Dia ini berasal dari agama mana, dia ini berasal dari suku mana, dia ini berasal dari kultur mana, dia ini berasal dari etnis mana, tapi semua adalah punya kedudukan yang sama. Dan ketika kita bicara semua adalah punya kedudukan yang sama, maka yang menjadi kelebihan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Misalnya, kalau di dalam agama kita, agama Islam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, maka patuhilah kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam bulan suci Ramadan untuk kita menempatkan manusia pada tempatnya seperti manusia, maka marilah kita melaksanakan itu. Ketika itu kita laksanakan, maka pasti kita terhindar dari maksiat, kita terhindar dari fitnah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan ceramah yang singkat dan sederhana ini ada manfaatnya buat kita semua. Yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata datang dari saya selaku manusia biasa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.